Grand total tuh jumlah keseluruhan. Jadi Pak jumlahnya dulu yang sangat setuju berapa? Total di sini setuju. Ada berapa? Grand total tuh total semuanya. Setelah dijumlahkan. Total 18 kan. Ini berapa? Ini dijumlahin semua di sini. 9. Hasil grand total intervalnya ada di sini. Yang F ini berarti fix. Pola pikirnya masih tetap. Yang intervalnya 21 sampai 33 ini campuran. 39. Gimana Pak? Ini. Nah ini ditambahin semua Pak. Totalnya ditambahin semua jadi grand total. Kalau sudah di total, G apa G? lihat ringnya di sini. Berarti sudah lulus. Kalau semakin totalnya Kalau sekarang saya Bu, Bapak Ibu pastikan dulu selesai belum isi lingkaran ini. Kalau udah selesai, apa tunjuknya biar nggak orang per person. Sudah semua. Kasih nama kayak ini. Kasih Pak, nanti mau dinilai soalnya. Jelaskan kesimpulannya. Begitu rupanya. Satu-satu. Jadi di bawah itu ada total. Total sangat setuju Bapak Ibu berapa? Setujunya berapa? Tidak setujunya berapa? Sangat tidak setujunya berapa? Nah, kemudian ada grand total. Jadi penjumlahan dari skor sangat setuju, setuju, tidak setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Berapa tuh? 51. Kok bisa 51 dulu? 51. Gak usah dirubah Pak. Saya nggak bisa aja. Bisa 51. Berarti dia milihnya sangat setuju dan tidak setuju ya. Sangat tidak setuju ya. Pilihan itu. Berapa kalian saya? 47 lah. Tapi masih G loh. Bagus Bu. Biarnya apa biarnya? Kalau dibikin nama itu kebagusan. Sedang-sedang aja lagi. Udah ya. Udah punya semua. Kalau sudah semua, jadi sudah dijumlahi sampai grand total Bu. Ya ini. Sebutkan aja satu-satu, gak apa-apa. Baru dijelaskan. Pak Ahmad berapa? 39. 39. Menurut Pak Ahmad 51. Uji 52. Ardi Ardi 80. 43. Nakal juga Pak.
apa-apa, nggak ada benar salah ini. Nggak ada Tenang aja. masalah. Ada jangan Bukan kayak ini, nggak ada apa-apa. Sudah ya, ada semua ya. Jadi di sini ada range-nya antara 0 sampai 20. Ini tipe F sama tipe G ini harganya berapa, Bu? F itu F ini adalah fixed mindset. Jadi pola pikirnya belum bertumbuh, masih pola pikir tetap. Jadi nggak Yang mana? yang paling kecil Yang kan F. F. Yang 0 sampai yang 20. pertama. Masih Kita nggak ada. Kita Semua tadi kan Oh, ada. nggak Jangan ada di atasnya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang fixed grow dan FG sama GF itu campuran. Jadi kalau yang FG ini lebih banyak ke cenderung ke tetapnya, belum bertumbuh dia. Kalau yang GF ini campuran juga, dia grow fix. Jadi grow fix mindset. Jadi dia bertumbuhnya tetap. Jadi bisa berubah dari tetap. Jangan tunggu-tunggu lagi. Bonsai berarti. Masih bertumbuh, Pak. Masih tetap tapi sudah mengarah ke bertumbuh. Kalau yang GF intinya dia masih jauh dari berkembang. Kalau yang hanya muncul. kalau GF sudah mengarah ke bertumbuh. Yang paling sempurna adalah yang G. udah berkembang saya. Bisa menerima perubahan. Ya seperti saya kan selalu tumbuh setiap hari itu nambah 2 pound. Bukan bertumbuh, berkembang. Kayak donat. Oh, pantas jualan donat. Karena saya ingin berubah. Ya. Alhamdulillah itu jadi Jadi hasil dari apa yang telah Bapak Ibu kerjakan bisa mengira-ngira ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa ya, pembelajaran yang terbaru itu menjadi semakin bertumbuh. Mau diajak Dia mau diajak berubah. Nggak ada yang nggak mau berubah ya, semuanya mau berubah ya. Dia berubah jadi tua. Kemudian di sini ada pola pikir adalah segalanya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi apa yang kita pikirkan tentunya tindakan kita itu muncul dari pola pikir kita. Kemudian yang membuat hasilnya apa itu dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita mau menerima, pola pikir kita positif, insya Allah tindakan maupun hasil yang kita hasilkan itu juga positif. Kemudian sebaliknya kalau pola pikir kita negatif, tidak mau bertumbuh, tetap ya yang kita hasilkan tindakannya pun yang demikian. Kemudian pola pikir ini merupakan fondasi ya, fondasi atau mindset. Jadi pola pikir itu lebih dari keterampilan, lebih dari skill atau tool. Jadi pola pikir adalah cara melihat, cara memandang ya, cara melihat dalam menghadapi masalah. Sehingga kalau pola pikir kita bertumbuh, setiap masalah pasti kita meyakini itu ada solusinya. Kemudian pola pikir juga berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Kemudian mengapa manusia berbeda? Manusia berbeda itu yang dimaksud di sini adalah berbeda pola pikirnya atau mindsetnya. Jadi pola pikir sendiri kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi solusi atau segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu tergantung mindset kita gitu. Ketika kita beranggapan ini bisa dipositifkan, pola pikir kita baik, itu semua akan berjalan dan mendapat solusinya. Tapi ketika pola pikir kita nggak yakin, tidak yakin, nggak mungkin ya ini, ya
semesta pun akan mendukungnya gitu. Berat bahasanya. Kalau kita aku nggak bisa ini kayaknya aku nggak bisa, ya kita nggak akan bisa gitu kan. Tapi kalau kita yakin aku bisa, insya Allah pasti bisa. Gitu ya. Jenis-jenis pola pikir, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan fixed mindset ya, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Jadi kalau orang yang growth mindset, cerdas itu bisa gitu loh. Bahwasanya semakin kita terus berpikir, kita tuh bisa loh tambah cerdas gitu kan. Ada orang berpikir aku udah nggak bisa lagi, aku udah males lah, udah mau aja lah gitu, udah menyerah gitu loh. Itu berarti kita dalam kondisi fixed mindset kan. Kita udah tetap, kita udah males, udah kamu aja lah, aku udah tua, aku udah nggak mampu. Nah, kalau ketika kita growth mindset, bahwasanya kita yakin walaupun kita tua, bahwasanya otak itu terus berkembang walaupun usianya tua, tapi kecerdasan itu tetap berkembang gitu. Kita bisa terus cerdas kalau kita belajar. Contohnya tadi sudah growth mindset. Alhamdulillah. Jadi usia tidak menghalangi kita untuk cerdas. Yakinilah kita semua cerdas. Pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Perbedaannya ya, kalau orang yang pola pikirnya tetap, dia menghindari masalah, menghindari kamu aja, aku nggak bisa. Sering ya kadang kalau pelatihan ya kadang, ya kamu aja, kamu yang muda, kamu yang bisa. Udah, yang tua tuh kayaknya udah menerima, kayak merasa nggak mampu gitu loh. Akhirnya ngerjain yang muda-muda. Kemudian Kita kan muda semua. kalau kita muda, Masya Allah kita muda semuanya. Tapi luar biasa loh. Kalau saya pelatihan ya, kayak IT laptop itu kayaknya dari SD lain tuh kayaknya susah buka laptop gini, mengoperasikan. Makanya kalau ditanya, Masya Allah kalau tempat saya tuh kayak gitu semuanya bisa. Luar biasa gitu loh. Masukin. Kayaknya kalau cuma mengoperasikan laptop, komputer itu kayaknya hal yang sepele banget gitu. Ya, alhamdulillah kan berarti guru-guru di sini growth mindset ya. Kemudian kalau bertumbuh menerima, lawannya menghindar itu menerima. Misalnya ikut kuliah pelatihan, usah saya. Akhirnya, tapi kalau dia growth mindset, ya udah aku aja gitu. Itu kayaknya tamparan. Kemudian orang yang pola pikirnya tetap itu menyerah, ya nyerah. Udahlah ini yang menyerah pokoknya udahlah gini aja lah, nggak usah yang lain-lainnya aja lah. Tapi kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, dia bertahan. Yang baik ya dipertahankan. Ketika dia menemui sebuah keburukan ya, kalau bisa kita berubah. Kemudian orang yang pola pikirnya tetap, dia mubazir, kayak kan kita ya, buang-buang waktu gitu. Mubazir, buang-buang waktu, aturannya bisa. Maaf ya Pak gini ya, kayak menasihati diri sendiri. Kayak mubazir, buang-buang waktu, kayak bersantai-santai, terus apa ya? Kayak apa ya? Males-malesan, nggak ini, udahlah, udah lo ngapa aja lo gitu kan. Maksudnya kita banyak ngobrol, ngalor ngidul aturan bisa bikin RPP.
pokoknya banyak waktu terbuang lah gitu ya kalau orang yang apa tetap, karena dia ya itu pikirannya tetap nggak ingin maju intinya gitu ya. Amat itu. Kemudian kalau orang yang berpikir bertumbuh, dia tuh memanfaatkan peluang. Ayo, cepet. Kalau kita nggak sok-sokan, nggak gitu ya. Jadi orang yang apa grow mindset itu ada waktu ya dia gunakan efisien mungkin, efisien lah hidupnya itu bermanfaat, waktunya tidak terbuang dan masya Allah tabarakallah gitu lah pokoknya. Itu bahkan dalam Al-Quran ya Pak. Apa itu? Tidak, ketika kamu selesai mengerjakan satu hal maka cepat dengan pekerjaan yang lain. Nah, itulah orang yang berpola pikir bertumbuh tuh ya masya Allah itu kalau tak bayangin itu ya seperti orang yang benar-benar menerapkan ajaran Islam gitu. Nah, dianya inilah itu. Kemudian orangnya menginspirasi, insya Allah ya. Orang pola pikir yang bertumbuh tuh menginspirasi. Jalannya orang lihat aja, terinspirasi. Jadi tidak kita kalau beda dengan orang yang berpikir tetap. Kalau orang berpikir tetap ancaman, kalau dia lewat takut atau kita menghindari kita. Nah, kalau ada yang seperti itu berarti pola pikir kita masih tetap gitu ya. Apalagi kita sampai ditakuti. Apalagi pindah terancam. Kalau orangnya pola pikir yang bertumbuh, dia mampu menginspirasi gitu ya, memberikan inspirasi. Orang ingin seperti dia, kemudian apa ya? Pokoknya di dirinya itu hanya ada hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kan kalau seperti apa ya, magnet rezeki itu ya. Manusia itu sekumpulan energi ya. Kalau energi di dalam tubuhnya itu positif, maka yang dia keluarkan pun positif. Orang-orang itu bahkan bisa mengambil hikmah. Tapi kalau energi yang dalam tubuh kita itu negatif, maka yang terpancar keluar pun energi yang negatif. Bahkan orang-orang tuh menghindar, tidak ingin melihat dirinya. Kalau bisa ya. Tambahannya pola pikir tambahannya. Hanya Masih perbedaan antara pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Nambahin aja penjelasannya Bu Fajar. Ini challenge itu apa ya Pak, dan challenge tantangan. Nah, jadi kalau bedanya, kalau orang pola pikir bertumbuh, kalau dia dapat challenge, dapat tantangan, dia akan menerima. Sedangkan kalau orang masih tetap, pola pikirnya tetap, dia akan menghindar. Itu bedanya. Kemudian kalau obstacle, apa Pak dengan obstacle? Obstacle itu rintangan. Jadi kalau dapat rintangan, kalau orang udah pola pikirnya bertumbuh, dia akan bertahan kalau ada rintangan. Sedangkan kalau pola pikirnya tetap, dia akan menyerah. Udah nggak mau lagi lah kalau dapat rintangan. Kemudian effort itu usaha. Kalau ada usaha, orang yang pola pikirnya bertumbuh, dia akan menganggap usaha itu ada peluang. Terus kalau yang pola pikirnya tetap, dia akan menganggap itu adalah sesuatu yang mubazir. Oh udah, nggak usah lagi. Terus kalau kritik, kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, ketika dia dikritik, itu akan dianggap informasi. Oh iya, gitu, supaya bisa berubah. Terus kalau orang yang pola pikirnya tetap, kritik itu akan dianggapnya serangan. Dia nggak suka sama aku gitu. Terus sukses ada itu melihat kesuksesan orang lain ya Pak Den ya. Jadi kalau orang yang pola pikirnya bertumbuh, kalau melihat orang lain sukses, dia akan menjadi inspirasi. Dia akan ikut sukses lagi, mulai usahanya gitu. Terus kalau yang orang pola pikirnya tetap, jadi ancaman gitu. Dia udah maju nih. Saya kok begini aja. Karena dia pola pikirnya masih tetap. Oke. Ini nyonting pelakon. Selanjutnya
Mas Basir. Pola pikir bertumbuh Pak, jangan buktikan. Bapak lo kamu sungguh. Berat boleh kesadaran. Lagi bersebelah menjadi beberapa kelompok. Mohon bantuannya Bapak Ibu buat kelompok. Boleh berdua. Tiga kelompok ya, empat. Boleh. Boleh bawa kelompok. Nih, dua ya. Kita bertiga pola Ya, berdasarkan penjelasan Bu Fajar tadi, perbedaan antara pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Jadi dibedakan, disimpulkan gitu kan. Yang menurut Bapak Ibu yang paling pas ya. Boleh pakai peta pikiran, boleh pakai bedanya pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh Tadi ya. yang tadi dijelasin sama Bu Fajar. Tadi kan udah ada bedanya. Tadi kan udah ada bedanya. Ini lagi supaya Bapak Ibu lebih paham. Ya, turunin itu slide-nya turunin. Dicontekannya udah dikasih loh. Sampingnya. Mana? Ayo Kak. Udah dikasih. Iya. ya Ya ini gitu kayak gitu. Boleh main map, boleh pakai tabel. Kok iya kok tidur sih? Dikenceng kayaknya. kesimpulan mas Ya udah lho. Iki anak sing kendor iki. Iki duduk mana-mana ya, oke. Iki apa sih? Iki bukan. Iki paling. Enggak. Lampu. Kamu orek lampu. Lampunya berapa? Iki kebuka enggak? Terus kan buri kamu itu. Tak lagi sepindah saya. 1, 2, 3, 4, 5 mau nek kertasnya 5. Bu Puji, Pak Ahmad, Bu Perinda, Pak Dona, Pak Imam. sama dia sama Biar disesuaikan dengan tabel. Kemudian nomornya Pak. nih berempat diwarnai
Waktu 3 menit lagi, 30 detik. Langsung dua. Ini langsung kanan kiri agak set. Pak Dan itu yang dicontekan pengawasnya. Sama sama enggak gitu loh. Kok beda? Kayak pengawas. Kritik jadi Saya udah lu pintar. Tadi kan dia grow kan. Bro, kertas bro. Kok langsung maju, yang maju lah. pola pikir berubah. Tumbuh. Sudah Bapak Ibu? Bertahan. Pelan. Tantangan sebagai kritik jadi informasi. Orang jadi inspirasi. Itu yang seru misalnya. Ada tulisannya langsung. Iya, nanti yang Ya. kalau sudah selesai, nanti presentasi ya Pak. Kalau mau yang wajib kan. Sudah selesai semua Bapak Ibu? Biar nggak tindanya pada belum semua rasanya. 5. Saya ya. Ya, selesai. Oh, monggo. Ini hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah bisik-bisik, jadi yang ngasih judul tadi, yang ngasih pola tadi Bu Siti, yang menginspirasi itu Ibu Amil. Makanya ini gambarnya seperti ini. Kayak gambar rahim. Udah selesai Pak. Pola pikir tadi itu ada dua. Ada yang fixed mindset, berpikiran tetap. Oh iya, ini bunyinya kan? Nah, ya. Berpikiran tetap. Orang-orang yang berpikiran tetap tadi kalau kita lihat yang dipresentasikan oleh Bu Fajar itu mempunyai kecenderungan menghindari tantangan, dan itu sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tak ada orang yang berputus asa. Itu orang-orang yang suka berputus asa kan itu menghindari tantangan itu. Kata Nabi Ibrahim, tak ada orang-orang yang berputus asa kecuali orang-orang itu tersesat. Maka kita harus grow mindset. Jangan seperti orang-orang yang pesimis tadi itu. Sedangkan yang grow mindset itu mudah menerima tantangan, selalu berpikir positif karena dia yakin
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang yakin atas apa yang dia kerjakan, problem apapun Allah pasti akan kasih jalan keluar. Ini Bu Fajar ngomong gitu Bu Fajar. Enggak, ini kan dari diskusi kami menyimpulkan. Beliau tadi belum bisa menyimpulkan. Salah satu contoh kalau masuk rumah sakit dadakan WA-nya enggak kesini sih. Saya Bu, ini saya. Terus Allah juga berfirman, kita sebagai orang-orang Islam tadi, saya catat kok di sini. Kata-kata Bu Fajar tadi tak catat di sini. Benar-benar apa yang kita pelajari ini tentang grow mindset ini benar-benar mengamalkan ajaran Islam. Itu tadi yang dikatakan Bu Fajar di situ, suka catat itu. Karena sebenarnya Bu Fajar mau mengatakan hal-hal yang seperti ini, wa may yattaqillaha wa may yaqnutu min rahmati rabbi, tapi cuma belum keluar tadi. Nunggu kita untuk menyimpulkannya. Ada hadis qudsi yang menjadi Aduh, kalah kita. ada yang menjadi sandaran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, "Anna inda dzanni 'abdi bi." Saya itu sesuai prasangka hambaku. Maka jangan pernah berprasangka tak bisa. Pasti bisa. Kalau Anda berprasangka tak bisa, pasti juga nggak bisa. Jadi kalau pagi hari Bapak Ibu pengen kaya seperti Pak Ahmad, Pak Ahmad itu selalu berbicara dengan isi dompetnya. Ketika pagi hari itu, Bu, ini untuk beli tahu, ini untuk beli sayur, ini beli ini. Tapi sebelum itu Pak Ahmad bicara sama isi dompet. Wahai isi dompet, kamu tak keluarin saat ini, cepat pulang bawa teman-temanmu yang banyak ya. Nah, makanya Pak Ahmad sekarang seperti ini. Sampai yang gaji guru-guru di sini itu Pak Ahmad. Tepuk tangan buat Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Nanti dulu. Terus semangat dan jangan pernah berputus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pena. Iya, lanjut. Keren banget ya. Sama ya. Sama. Iya sama aja. Mewakili semua kelompok. Iya. Oh sama. Lanjut, ya. Lanjut nanti ke sepi. Hah? Masih maju ya. Dikomenin dulu dong. Iya kok lanjut. Dikomenin. Dikomenin lah. Tidak ada komentar lagi. Jadi panjang-panjang sedikit juga keluar. Biasa. Rasanya nggak bisa berkata-kata sama orang. Muridnya lebih hebat daripada. Yang tadi kok sepin lagi. Ya. Nggak apa-apa. Maaf Pak, saya dulu aja Pak. Ada pelantikan Pak. Ya, ini lanjut ke kelompok. Wih. Ya. Kayaknya menempel meja. Menambah apa? Menambah. Menempel. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hebat yang beranggotakan Bu Mimi, Bu Tia, Bu Aprinda, dan saya Pak Donat. Kami menyimpulkan pola pikir itu ada dua, yaitu pola pikir tetap, pola pikir dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap itu orang sukanya menghindari tantangan,
yang pikirkan menghindari apa-apa yang disuruh sekolah kamu aja yang disuruh kemah, yang disuruh kemah alasannya anak kecil itu dan semuanya itu kan disuruh ngapa-ngapain anak-anaknya. Nah itu enggak menghindari. Kalau yang pola pikir bertumbuh itu merangkul tantangan. Jadi kita ada tantangan, ayo disuruh kemah walaupun anak kita masih bayi Bu Yani, nanti Bu Yani kemah Bu Yani. Siap, Pak. Ya, jangan nanti ada masih bayi. Wah, itu karena tidak mau menerima tantangan. Kemudian ada pola pikir tetap, yaitu mudah menyerah. Jadi kita ada apa-apa menyerah, udah ya. Saya nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, udah menyerah karena sudah berpikir bahwa kita tidak bisa. Jadi akhirnya hasilnya pun akan jelek. Kalau yang pola pikir bertumbuh, gigih menghadapi rintangan apapun yang terjadi, diberikan sesuatu yang baru, kita bisa menerima, kemudian mau belajar. Kemudian ada pola pikir tetap melihat effort sebagai hal yang tidak berguna. Jadi sesuatu yang kita lihat menurut pribadinya itu tidak ada gunanya, ya udah kita menjauh, tidak mau melakukannya. Kemudian kalau yang pola pikir bertumbuh, yang ingin bertumbuh, melihat usaha sebagai jalan untuk menjadi ahli. Meskipun dia tidak bisa, dia akan mencoba untuk menjadi bisa. Contohnya apa Bu Fajar? Ya pokoknya berusaha untuk menjadi bisa. Seperti ini kita maju, kita nggak bisa nih ngomong apa di depan. Tapi kalau sudah maju, apapun yang dilakukan, apapun yang dibicarakan, siap ya, harus siap untuk. Kemudian pola pikir tetap menolak kritikan. Nah ini seperti DPR nih. Ya, dikritik, marah-marah dan sebagainya, tidak mau menerima. Kemudian seharusnya kalau pola pikir bertambah, belajar dari kritik, ya, pola pikir bertumbuh. Kalau dikritik, jangan mesem-mesem, sakit hati. Misalnya, kamu nih siang-siang terus bu guru ini, kan dikritik tuh kan ya, berangkat siang terus, ngomel, ngecek. Nah, itu nggak boleh seharusnya sadar diri ya. Jadi nggak boleh sakit hati. Nggak boleh sakit hati. Sudah diomongin nggak berubah-berubah, ya nanti hasilnya akan tidak saya. Guru loh. Pak guru juga. Pak guru ya banget ya. Pak Guru nggak pernah imamin sholat duha, Pak Guru. Saya sih curhatnya nanti. Kemudian yang terakhir, pola pikir tetap merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Nah, Bu Fajar terus di pelatihan Bu Fajar lagi. Ini Bu Fajar pelatihan. Sekarang Bu Fajar pelatihan. Kita tidak mau menerima Bu Fajar itu sukses, seharusnya kita menerima. Apa-apa Bu Fajar terus yang dilatih. Kan apa-apa Bu Fajar sendiri yang bisa. Kita yang belum dilatih nggak bisa nanti. Padahal sendiri ya bukan Kemudian kalau yang pikir bertumbuh, belajar dari mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Jadi kalau Bu Fajar seperti ini ya, Bu Fajar sudah dilatih, diajarin kami, jangan diem aja. Seperti ini, jadi kita tahu oh hasil dari Bu Fajar itu seperti ini modelnya. Jadi jangan menolak apa yang diajarkan Bu Fajar, jangan menolak, kita harus menerima. Bu Nur, Bu Fajar, apapun, walaupun dia sudah sukses, kita harus belajar dari mereka. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Komennya luar biasa. Lanjut Bu. Terima kasih.
Iya. Aku tidak bisa berkata. Ayo, semuanya harus bicara. Darul. Ayo. Tuh, kan? Apa mungkin spill, Bu? Yang maju. Oh, yang maju, yang maju. Bunur, ayo maju ikutannya. Bunur buku ciputan. Tadi, ayo. Yo, Rizky. 1, 2, 3. Siapa yang Lima dua. Majuin habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menyampaikan beberapa dari hasil diskusi tentang pola pikir. Pola pikir ada dua, yang pertama adalah pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Perbedaannya, ya pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap, yang pertama, jika diberi tantangan pada pola pikir tumbuh akan menerima dengan setulus hati. Pada pola pikir tetap, apabila diberi tantangan akan menghindar, seperti ini tadi barusan. Menghindar. Undur-unduran. Jadi yang tua yang berkarya. Berkarya, yang tua yang berkarya. Pada pola pikir tumbuh, jika diberi rintangan akan bertahan. Pada pola pikir tetap, apabila diberi rintangan akan menyerah. Oh, menyerah. Gitu ya. Yang berikutnya, apabila diberi upaya akan mengambil sebagai peluang. Pada pola pikir tetap, apabila diberi upaya akan merasa bazir, nggak ada gunanya. Itu kata-kata saya. Yang berikutnya, pada pola pikir tumbuh, jika diberi kritik akan dijadikan informasi. Pada pola pikir tetap, jika diberi kritik akan dijadikan menganggapnya itu sebagai serangan. Yang terakhir, pada pola pikir tumbuh, apabila melihat orang sukses itu akan dijadikan sebagai inspirasi. Saya pasti bisa, seperti beliau. Pada pola pikir tetap, apabila melihat orang lain sukses akan dianggapnya ancaman. Oh, dia sukses, saya juga harusnya menjadi acuan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Masih ada. Ini mau lama apa sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok luar biasa ya, Ini. pakai. Yang saya lihat ini sudah cukup panjang. Silakan Bapak Ibu buka di grup Desa Bintang Ulung. Sambil saya sampaikan, Bapak Ibu menyimak. Berkaitan dengan pola pikir tetap dan pola pikir tumbuh dalam perspektif Islam. Yang pertama, dalam menghadapi kegagalan. Kalau orang berpikirnya tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tapi kalau orang yang berpikir tumbuh, apa pikirannya? Kalau saya gagal berarti saya harus belajar, lalu mencoba lagi.
Itu sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan menghadapi tantangan baru. Kalau orang berpikirnya tetap dalam menghadapi tantangan baru, dia menolak tugas baru karena apa? Takut gagal. Jadi orang-orang yang biasa menolak tugas baru, dikasih tugas nggak mau, itu berarti dia sedikit banyak pikirannya pikiran pola pikir tetap. Kalau yang berpikir tumbuh, menerima tugas baru sebagai kesempatan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana dalam menghadapi masalah? Kalau orang yang berpikirnya tetap, dia dalam menghadapi masalah, kesalahan dianggap kelemahan yang harus dihindari, maka dia cenderung menghindar tadi. Kalau yang berpikirnya tumbuh, kesalahan dianggap sebagai proses belajar untuk mengupgrade diri. Kemudian yang keempat, kemampuan dalam potensi diri. Ada sebelumnya di sini. Ada Al-Baqarah ayat 22 yang tadi. Ini yang keempat, kemampuan dan potensi diri. Kalau orang-orang yang berpikirnya tetap, saya hanya bagus dalam bidang tertentu, saya hanya bisa dalam bidang-bidang tertentu. Kalau yang menganggap dirinya saya bisanya cukup di matematika saja, di ini nggak bisa, itu orang-orang yang berpikir tetap. Tapi kalau orang yang berpikir tumbuh, saya bisa belajar apapun meski sangat sulit. Apa dasar Al-Qur'annya? Dalam surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita lahir itu dulu nggak tahu apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang terakhir, faktor penentu keberhasilan. Kalau seorang yang berpikirnya tetap, dia cenderung berpikir apa? Kecerdasan adalah segalanya. Jadi dia punya berpikir orang-orang yang cerdas itu biar urusan orang yang cerdas. Kalau saya nggak cerdas, nggak perlu mikir itu. Tapi kalau orang berpikirnya tumbuh, belajar dan usaha adalah faktor kunci kesuksesan. Firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39. Dan bahwasannya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakan. Kesimpulannya, apa kesimpulannya? Kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Ternyata pemahaman teman-teman luar biasa ya. Muridnya nggak nyangka luar biasa ternyata ya. Malah di sana nggak sampai segitunya. Di sini ternyata malahnya hebat. Tepuk tangan. Hari ini sampai segini aja Pak. Ya, sebelumnya satu kata untuk hari ini, untuk materi hari ini. Wow. Kata ya. Kata yang berhubungan dengan bromexen. Dari siapa ini? Satu aja katanya. Satu kata aja. Ya, kata. Luar biasa. Dua itu. Keren. Bukan dari materi. Kita ketemu materi. Apa yang diingat apa aja dari Bu Siti? Itu juga. Satu kata. Lebih sih dari
Kritik. Kalau sama Pak Gun gitu. Allah, lembut sekali dirimu. Taruh pada Inspirasi. Udah. Dari Pak Gun ada. Saya lanjutkan. Berhasil. Pak, Abi. Berubah. Wih. Power Belajar. Tegas. Sudah. Penyemangat. Tepuk tangan. Ada yang pakai SBK? Gak apa-apa. Untuk menghindar yang benar-benar. Semangat pagi. Pagi, pagi, sore. Kayaknya gak gitu deh. Semangatnya pagi terus. Baik kesiangan.